Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat nampak. Banyak makan kambing tadi. Makan pical, makan lontong. Ya semangat kita ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masjid Nurul Yakin, moga-moga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih mampu menggerakkan kaki kita, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita langkahkan kaki kita memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala, langsung terucap oleh lisan kita dengan mengucapkan berdoa Allah Subhanahu wa taala, Allahumma firli dzunubi waftahli afwaba rahmatika. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama melaksanakan salat fardu isya secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat beserta salam mari pula kita ucapkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasul, hendaknya kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil masar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul santapan rohani Ramadan pada malam hari ini, pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakas aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah olehmu akan Allah, sembahlah Allah, janganlah
dia disekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah sesempurnanya kepada ayah dan ibu, dan berbuat baiklah kepada famili terdekat, anak-anak yatim dan fakir miskin, serta tetangga terdekat, tetangga yang jauh, juga kawan sejawat dan ibnu sabil, dan mereka yang jadi pembantumu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang sombong dan membanggakan dirinya. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa'budullaha, sembahlah olehmu akan Allah. Kalau kita ingat asal muasal kita, bahwa kita inilah hamba Allah, budak Allah, tentu kita akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul keikhlasan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini mesti dilandasi dengan keikhlasan. Seperti salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan, wala tusriku bi syai'a, jangan sesekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Yang ketiga, berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Bapak ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Selagi orang tua kita masih hidup, itulah ladang amal kita di dunia ini. Ada suatu ketika, kisah nyata. Sudah lama seorang ibu tak berjumpa sama anaknya, karena anaknya sudah sukses, jabatannya sudah ada, mobil sudah ada, rumah sudah ada, sawit sudah ada, fasilitas sudah lengkap, rumahnya mewah, megah, ada AC-nya. Kemudian suatu ketika seorang ibu ini sangat rindu sama anaknya, sudah lama tidak ketemu sama anaknya. Akhir kena ibunya susah kehidupannya, kerjanya petani. Namanya petani, ada menanam sayur kacang panjang, ternak ayam. Semua usaha dilakukan oleh seorang ibu tadi, dikumpulkan oleh ibu tadi. Kemudian dengan jalan kaki, ibu tergonta-gonta pergi ke tempat kediaman anaknya tadi. Dengan singkat cerita, sampailah seorang ibu ini di tempat anaknya tadi. Kemudian ditokok pintu, assalamualaikum, tak ada jawabnya. Assalamualaikum, tak juga jawab. Kali ketiga dia mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukalah bu pintu rumah tadi. Dilihatnya maknya tadi, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sandalnya sandal jepit. Kemudian dibawanya oleh-oleh dari kampung. Dia sudah bangga, sudah senang hatinya menjumpai anak satu-satunya. Kemudian ketika itu langsung terucap oleh sang anak ini, ada apa bu? Kenapa ibu datang ke sini? Bikin malu aja. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan dalam Al-Quran, wala taqul lama uffin, jangan sekali-kali kamu mengatakan ah atau cis. Wala tanharhuma, jangan membentak-bentak orang tuamu, kedua orang tuamu. Ternyata laki-laki tadi, Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, sudah menyakiti hatinya, tak mampu dia menjaga lisannya. Harapan orang tua tadi itu disambut dengan senyum, dengan gembira. Sudah rindu seorang amak, seorang ibu yang ingin memeluk anaknya. Ternyata apa didapatkan oleh seorang ibu itu? Bikin malu, dibentak-bentak. Kemudian ketika sore datang, bukan tempat tidur yang empuk dikasih mamanya, bahkan diantarnya amaknya ini di kamar gudang di belakang.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini dapat kita pahami, berarti anak ini sudah lupa asal muasal dirinya. Kalau mereka ingat asal muasal dia sudah besar, sudah mendapat titel jabatan, dapat harta kekayaan, dia lupa segala-galanya, maka terbitlah sifat kesombongan. Kata Allah ayat yang terakhir, Allah mengatakan, innallaha la yuhibbul mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka, tidak senang kepada orang-orang yang sombong dan juga orang-orang yang membanggakan dirinya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini marilah kita ambil momen-momen yang bagus itu Bapak Ibu. Kita muliakan orang tua kita, kita senangkan hati orang tua kita, kita tersenyum walaupun kita tak ada duit Bapak Ibu, dan menyenangkan hati orang tua kita, itu sangat bangga orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita tak pernah terdesit pada pikirannya akan meminta rumah yang bagus, minta mobil yang bagus, tanah yang luas. Tak teringat oleh orang tua kita Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Cuma dia berharap Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jadikanlah anakku ini ya Allah menjadi anak soleh dan soleha ya Allah. Tak ada orang tua minta anak saya ini menjadi pejabat, jadi tidak. Pasti sang ibu ada mendoakan anaknya menjadi anak soleh dan soleha. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, masih lajang, sudah dewasa sampai tua, doa ini sudah diabadikan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Sehabis salat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Belas kasihan ya Allah sebagaimana ia telah menyayangi aku sejak kecil. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu tulus hati orang tua kita. Kadang-kadang Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita tidak terhitung memberikan makan, menyuapkan kepada mulut kita, tak terhitung memberikan rezeki kepada kita, tak terhitung. Kemudian sampai-sampai Bapak Ibu memandikan orang tuanya, bahkan tidak sempat juga. Cuma permintaan orang tua, nak tolong mandikanlah saya mak. Ketika orang tua meninggal, tolong mandikan sekali ini saja. Tak juga sempat kita Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketika orangnya tuanya meninggal, dicarinya Pak Ustadz, Ustadz lagi kena. Dicarinya Pak Kiai, Kiai lagi kena. Padahal orang tuanya berkali-kali memandikannya, berkali-kali mensucikannya, berkali-kali dia menyuapinya. Sekarang Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat asal muasal kita. Kalau sudah ingat asal muasal kita, insyaallah kita akan berbakti dan menghormati orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua kita masih hidup, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan mudahkan segala urusannya. Jika orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, diterima segala amalnya, dilapangkan kuburnya dan dijadikan pesaranya menjadi taman-taman surga hendaknya. Demikianlah satu rohai singkat pada malam hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Illa liqa ma'as salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.